Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ini menjelang Persib melawan Dewa United yang kita tahu akan berlanjut di sore hari ini. Ini ada sedikit analisa ya dari channelnya Rio Hotspot yang menganalisa tentang pertemuan dua tim yaitu Persib Bandung dengan Dewa United. Ya, seperti yang kita tahu kemarin di musim kemarin Persib itu dikalahkan oleh Dewa United teman-teman ya. Dan sekarang apakah Dewa United akan kembali mengalahkan Persib? Inilah analisanya dari Rio Hotspot. Oke teman-teman, kalau misalnya Anda mau melihat video lengkapnya, Anda kunjungi aja channel Rio Hotspot. Di situ diterangkan sedetil mungkin ya, dari mulai A sampai Z-nya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Wah, udah agak lama nih kita nggak ketemu nongol kayak gini ya. Saya nggak on cam seperti ini ya, keluarga kalian. Udah sekitar berapa ya, 14 hari kalau nggak salah. Ya lagu aja 14 hari. Udahlah, lupa itu ya. Oke, kita masuk ke pekan ke-13 BRI Super League 2025-2026. Kali ini kita akan bahas pertandingan dua tim yang sebenarnya dekat sih, secara jarak juga dekat, secara koneksi juga dekat, secara persaudaraan juga dekat. Yakni antara Persib Bandung lawan Dewa United. Nah, cuman masalahnya justru tim Dewa United yang dianggap dekat karena sering diajak uji coba juga, tapi tim ini tuh selalu menyulitkan Persib kalau di Liga. Nah, ada rekor-rekor apa sih? Nah itu ya, Dewa United ini selalu menyulitkan Persib Bandung di setiap laga. Itu ada apa? Padahal secara personal mereka tuh sangat dekat ya, antara baik jarak ataupun secara emosional itu juga mereka cukup dekat. Apalagi pemain-pemain dari Dewa ini diambil dari Persib ya, yaitu ada Nico Ever, terus ada Edo Febriansa, itu diambil dari Dewa. Tapi kenapa Dewa itu selalu bisa menyulitkan Persib ketika bermain di Liga gitu. Kita lanjut Aja sih antara Persib dengan Dewa United dan bagaimana kondisi dua tim ini setelah libur yang cukup panjang. Ya lumayan lah ya, ada recovery cukup lama juga. Apakah ada banyak pemain yang cedera atau justru pulih semua atau gimana nih? Makanya kita akan coba cari tahu semuanya di edisi kali ini. Dan juga ada siapa aja pemain yang kemungkinan akan ditampilkan di laga kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita coba cari tahu apa sih strategi yang akan coba diterapkan oleh kedua pelatih di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe aja ya, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Dan inilah kisi-kisi jelang laga di pekan. ya. Kalau misalnya kalian mau mengunjungi channel Rio Hotspot tadi ya, tolong di subscribe ya teman-teman channelnya, terus di tekan lonceng notifikasinya dan di like tentunya, atau di share juga ya. 13 antara Persib Bandung lawan Dewa United. BRI Super League 2025-2026 memasuki pekan 13. Dimulai sebenarnya dari hari Kamis 20 November 2025. Di pekan 13 ini, Persib Bandung akan menjamu salah satu tim paling dekat sebenarnya dengan Persib. Dan sering banget nih diajakin uji coba. Tapi tim ini pun selalu ngerepotin Persib di Liga, yakni Dewa United. Ya, inilah pekan 13 Persib Bandung versus Dewa United. Seperti yang kami bilang, Dewa United ini bukanlah lawan yang mudah bagi Persib. Meskipun saat ini di klasemen berbeda 10 peringkat, di mana Persib ada di urutan 4 sementara Dewa United di urutan 14, tapi tim asal Kelapa II Tangerang ini
Ya, walaupun berbeda 10 peringkat ya, di mana Persib ada di urutan 4 dan Dewa di urutan 10, bukan berarti Persib akan mudah ya menghadapi Dewa United. Karena Dewa United sering menyulitkan Persib, entah apa yang sebenarnya ada di Dewa ya, atau mungkin tidak hanya Dewa United aja teman-teman. Semua tim ya, semua tim kalau berhadapan dengan Persib itu, anehnya itu tim tersebut itu menjadi bagus ya, dan mereka itu sangat menyulitkan Persib. Contohnya kemarin Persita. Persita itu sangat sulit sampai Persib yang dikalahkan oleh Persita itu kan. Nah, seperti itulah kalau tim lain bertemu dengan tim Persib itu, mereka punya semangat lebih gitu kalau misalnya mau berjumpa dengan Persib itu. Lanjut. Selalu ngerepotin Persib. Musim lalu kita tahu lah ya, Persib itu cuma kalah 3 kali dalam semusim, dan salah satu kekalahan itu dialami dari Dewa United. Bahkan lebih nyesek lagi, kalahnya di kandang sendiri di Stadion GBLA dengan skor 0-2. Bahkan musim lalu Persib itu nggak bisa loh ngalahin Dewa United, karena di pertemuan pertama di awal musim ya, Persib itu justru ditahan imbang 2-2 oleh Dewa di kandang Dewa. Dan memang kalau kita lihat dari rekor pertemuan, dua tim ini tuh sebenarnya seimbang. Baik Persib maupun Dewa United baru raih 1 kali kemenangan dan 2 laga sisanya berakhir imbang. Nah, kalau kita bicara soal Ya, apakah di musim ini di pertandingan kali ini Persib akan memenangkan pertandingan? Soalnya ini Persib lagi pincang ya. Adam Alis katanya tidak bisa bermain. Terus Federico Barba belum juga bisa main. Nggak tahu ini lini belakang bisa di cover sama 3 pemain asing apa enggak gini ya. Sama si Julio Cesar dan kawan-kawan ini. Soalnya banyak sekali pemain-pemain Persib yang absen itu. recovery dan kondisi tim sebenarnya ya hampir sama, tapi memang Persib agak sedikit diuntungkan karena Persib itu recovery-nya cukup lama, 14 hari. 14 hari. Kayak lagunya Bambang Tampan tuh. Nyanyi. Ya sebenarnya hampir sama sih dengan Dewa United. Dewa United juga istirahatnya 11 hari karena laga terakhir lawan PSM itu kan tanggal 9 November, yang artinya ada jeda 11 hari buat recovery. Cuma bedanya dalam masa recovery tersebut, kalau Dewa mah ya nyantai-nyantai aja, tapi Persib justru banyak ruginya saat masa recovery, masa rehat kemarin. Yang pertama, 5 pemain dipastikan absen. Yang kedua, malah banyak dapat denda dan banjir denda 115 juta. Makanya meskipun Persib bertindak sebagai tuan rumah di laga kali ini, tapi kalau menurut kami justru beban ada di pundak para pemain Persib. Selain rekor pertemuan dengan Dewa yang kurang apik, banyak pemain Persib pun yang akan absen di laga kali ini. Ditambah Persib harus hadapi Dewa United dalam kondisi Dewa United itu lagi dipecutin sama manajemennya, khususnya pelatih Jan Olde Rickering. Apalagi di laga ini ada kabar Jan Olde ini dituntut atau diwajibkan ya harus menang, nggak boleh kalah katanya, harus main ngotot katanya, kudu menang. Wah, ada apa ini kok ngotot-ngotot banget pengen menang lawan Persib? Sementara Dewa dipecut supaya melawan Persib. Sementara di Persibnya pincang ya, banyak sekali, ada 5 pemain yang tidak akan tampil di laga ini teman-teman. Jadi ya misalnya kalau misalnya Dewa ngotot ya itu wajar, soalnya kan mereka harus memenangkan pertandingan itu karena dia berada di papan bawah ya, sementara Persib harus mempertahankan minimal dia bertahan di 3 atau 5 besar gitu ya di putaran pertama ini. Soalnya yang dihadapi Persib ini lagi kurang bagus ya performa di ACLE di Liga 1 ini. Tapi dengan demikian kalau misalnya mereka melawan Persib itu ada motivasi lebih ya teman-teman. Kalau misalnya
siapa tim manapun ya, kalau misalnya mereka melawan Persib, mereka punya motivasi lebih. Apalagi ini Dewa ya, Dewa itu ada beberapa pemain yang diambil dari Persib tadi. Apakah ada sesuatu yang di luar konteks sepak bola? Apakah ada sesuatu yang di luar konteks sepak bola? Taruhan ya. Atau ini sebuah apa ya? Peringatan bagi Jan Olde. Ya kalau gagal mungkin akan dipecat gitu. Makanya berat bagi Persib. Jan Olde itu nggak ditekan aja, Persib udah sulit ngalahin Jan Olde, apalagi ketika Jan Olde ini lagi ditekan. Tapi ya kita tahu lah ya, siapa aki-aki wadul di Persib. Buat dia mah, apa itu Ya, mitos? buat Bener dong, buat Hodak si mitos. aki-aki Gede Wadul ini, semua mitos yang yang ada di Persib itu bisa dipatahkan sama si aki-aki Gede Wadul ini ya, termasuk juara. Katanya Persib itu tidak bisa juara kalau misalnya pelatihnya pelatih asing, dan itu sudah dipatahkan oleh si aki-aki Gede Wadul ini, teman-teman. Nggak ngaruh, tapi itu beda kondisi. Kan kondisinya sekarang Boyan Hodak itu lagi apa ya? Lagi bimbang, lagi kisruh ya. Soalnya Hodak ini lagi diiming-imingin atau mungkin didesak kali ya buat jadi pelatih timnas sementara. Nah kan jadi pertanyaan, apakah si aki-aki wadul ini bisa fokus apa enggak nih di Persib? Lagian ya kami tuh mikirnya gini, emang breng tit. Ya kalian ngomong sendiri lah, breng apa tuh ya? Ngeselin banget nih orang-orang pecundang di atas nih. Mereka nggak bisa ngegusur Persib, nggak mau Persib jadi juara lagi. Berbagai macam cara dilakuin buat ngegonjang-ganjing Persib. Mulai dari denda-denda yang nggak masuk Ya, akal, mungkin itu terus juga digembosin salah satu cara federasi untuk mengembosi Persib ya. Dengan cara apa? Misalnya dengan kartu merah, itu kan. Terus dengan denda-denda yang tidak masuk akal tadi menurut si Abang Rio Haspot ini. Terus lagi Persib lagi bagus-bagusnya sekarang, pelatihnya diganggu, katanya mau diambil untuk pelatih tim nasional sementara. Itu kan sangat mengganggu sekali ya untuk perjalanan Persib Bandung. Berarti kalau misalnya pelatihnya diganti, misalnya diambil sama PSSI, berarti nanti permainan Persib Bandung harus beradaptasi lagi dengan pelatih barunya gitu, dan saya rasa itu tidak mudah gitu, teman-teman. Nggak boleh balik lagi ke klub ya dari timnas. Lalu juga hukuman juga aneh. Sekarang katanya akan dikurangin poin nih katanya kalau supporter Persib ketahuan away lagi. Kalau Lah sama kocak Persib si mah Paul. pasti gerak cepat ya, yang namanya itu komdis, apalagi nih si Paul. Katanya kalau ketahuan ketahuan away lagi ke tempat bertandang, berarti nanti Persib akan dikurangi poinnya. Kan lucu gitu. Sementara tim-tim lain tidak ada tuh yang diancam seperti itu, diancam dengan pengurangan poin. Persija aja di Persibaya dulu sampai merah semua ya, orange semua, itu tidak ada itu yang namanya denda, yang namanya pengurangan poin sampai sehari ini gitu. Tapi kenapa Persib selalu aja biar menjauh gitu poinnya dari Persija. Ini kan bekas bosnya Persija, teman-teman. Berarti ya itulah yang diinginkan Bapak Paulus itu. Apa cuma supporter Persib yang disorot? Perasaan kalau tiap laga kami ngelihat ada tuh supporter away. Nah, kalau udah gini nih ya. Ini supporter away-nya Persibaya, yang di Persibaya Persija waktu bermain di Persibaya. Ini supporternya banyak sekali tuh. Balik lagi lah ke kalian supporternya Persib. Kalau kalian masih balik lagi lah ke kalian supporternya Persib. Kalau kalian masih mau taati peraturan, ulah pakai nungarana atribut Persib. Soalnya ini si Paul lagi sensi sama Persib.
Gimana jadinya kalau nanti kalian away terus pakai supporter baju Persib atau atribut Persib, klub kalian yang dikurangin poin, rugi loh. Kalau dendam mah nggak masalah, kurangin poin udah capek-capek main away jauh, poinnya dikurangin gara-gara kalian away pakai jersey Persib atau atribut Persib. Geus nyaho si Paul jeung Komdi sensi ka Persib. Ieu barandel sih supporter Persib. Nah, mereka itu lagi bingung gimana caranya buat ngancurin Persib, sebab udah digini-gituin tetap aja selama ada Hodak di Persib, Persib sulit dihentikan. Contohnya baru 6 kali menang aja, udah banyak banget tuh drama sana sini, hukuman sana sini. Noh, lihat yang 10 kali menang beruntun, anteng-anteng aja, bahkan dibantuin mulu sama kalian. Yang gini mau jadi liga profesional, mimpi kali ya. Wong isi katanya mau bikin laga liga nasional, sangat serang orang di dalamnya ya seperti itu. Tidak bisa dipercaya, belum bisa dipercaya lah kalau misalnya orang-orang di dalamnya itu diganti semua orang-orang yang bersih, benar-benar bersih ya, tidak seperti yang sekarang ini. Orang-orang busuk semua. Apalagi dengar-dengar Persib mau diakuisisi sama orang-orang busuk semua. Apalagi dengar-dengar Persib mau diakuisisi sama bosnya City ya. Tambah beling satan kepanasan tuh cacing-cacing dan tikus-tikus di Verasi dan LIB. Tapi ya kalau soal supporter susah juga ngelarang supporter away. Karena ya bisa aja, oke lah supporter Persib yang asli nggak away, tapi kan bisa aja mereka nyuruh orang pura-pura jadi supporter Persib pakai atribut Persib buat away, yang ujung-ujungnya Persib dikurang. Fan Persib ini tidak melakukan away, terus bisa aja kan mereka menggunakan penonton bayaran untuk menonton di pertandingan away, terus menggunakan atribut Persib, dan itu menjadi alasan mereka untuk mendenda Persib Bandung ya. Itu bisa terjadi, itu bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Makanya satu-satunya cara untuk menghindari itu ya mereka harus mencabut aturan itu, aturan larangan away itu. Kan bisa aja kayak gitu, apa sih yang nggak bisa dilakuin sama langin poin? Kan bisa aja kayak gitu, apa sih yang nggak bisa dilakuin sama tikus-tikus di atas? Intinya mah ini cuma akal-akalan si Paul buat ngejegal Persib. Makanya mumpung lagi laga kandang nih, coba kita amati ada nggak supporter tim tamu. Kalau ada, tangkep aja tuh sekalian biar tahu dikurangin poin nggak tuh timnya yang lagi away. Dan juga mumpung lagi laga kandang nih, ayo maksimalin ya, nggak usah bikin macam-macam, ayo raih kemenangan aja. Tapi emang susah juga sih Persib di laga ini. Di laga ini Persib juga lagi ompong juga sih. 5 pemain dipastikan absen. Robby Darwis dan Kakang ditahan di timnas. Federico Barba belum sembuh-sembuh. Terus Luciano ini masih ngejalanin sanksi komdis ya. Ditambah sekarang Adam Alis yang nggak tahu deh, katanya sih lagi cedera atau mungkin lagi ada kasus kali. Kalau Robby Darwis, Kakang, Luciano, dan Adam Alis sih kami nggak terlalu khawatir ya meskipun mereka absen karena gantinya banyak. Lah Federico Barba ini kan bahaya. Bukannya kami ini nggak percaya sama duet Julio dan Patricio, tapi kelihatan banget udah kebukti kok. Lawan Selangor aja 16 menit kebobolan 2 gol. Ditambah ini si Putros nih, ini si Putros juga jadi aneh nih. Usai cedera nih ya, ini pemain kok malah tambah loyo ya, nggak kayak awal-awal loh, dia ini beringas banget gitu. Ya meskipun stoknya di lini belakang masih cukup lah ya, walaupun banyak yang absen, masih ada Hamra, masih ada Dewangga, ditambah Jupe juga, apalagi Rezaldi dan Febri Haryadi udah pulih total tuh. Kami pribadi nggak bisa nebak-nebak seperti apa racikan Boyan Hodak di laga ini. Kalau aja ya Hodak ini nggak lagi dipanas-panasin sama PSSI, pasti kalian bisa tenang lah ya. Tenang we lah, ayah aki-aki wadul. Tapi kan kondisinya beda. Sekarang ini kondisi Hodak tuh lagi bimbang, ragu, ya sulit buat konsentrasi penuh. Gimana ya, ditawarin oleh federasi untuk melatih tim AS sementara ya, melatih timnas sementara katanya untuk mengisi kekosongan aja gitu teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan aja si aki-aki Gede Wadu ini bersikap profesional ya,
dan saya yakin itu bisa si Aki-Aki Gede Wadul ini dia sangat profesional menurut saya, tapi mudah-mudahan aja lah mereka dia tidak terganggu ya dengan kondisi seperti itu. Persib ditambah nih ya, kan Robi sama Kakang nih ditahan di timnas nih. Sementara Persib udah nggak punya lagi di Persib ditambah nih ya, kan Robi sama Kakang nih ditahan di timnas nih. Sementara Persib udah nggak punya lagi tuh pemain U23. Zulkifli cedera, Ataya dan Kevin di Eva. Terus siapa yang buat dipasang? Raka gitu kiper. Gimana sih? Kan harusnya ya kalau ada 2 pemain dipanggil ke timnas, maka tim itu nggak wajib ya menurunkan pemain regulasi U23. Tapi kan beda cerita sama si Paul. Kalau ke tim lawan lain mah oke lah bisa kayak gitu. Ke Persib mah jangan harap. Riweuh ini si Paul. Bagaimana dengan Dewa United? Sebenarnya kondisi Dewa United tengah down sih. Bayangin aja 5 laga tanpa kemenangan, cuma raih 1 poin aja, itu pun lawan Persebaya. Jelas pasti anggapan tim lawan, tim ini tuh lagi goyang nih, gampang nih ngalahin tim ini. Tapi beda cerita kalau lawannya Persib. Karena kita sama-sama tahu lah ya, tim manapun ya, mau lagi sebapuk apapun, kalau lawannya Persib gak usah perlu ditodong buat main ganas. Mereka tuh pasti langsung akan bermain ganas dan habis-habisan. Kami pun sampai sekarang nggak ngerti deh kenapa nih pemain atau tim-tim yang awalnya lagi bapuk ketika jumpa Persib kok seolah-olah meledak-ledak ya. Ya buktinya Persija Jepara kok bisa-bisanya menangnya lawan Persib, sementara lawan tim lain dia melehoy. Nah apalagi Dewa United datang ke Bandung dengan full squad, cuma kehilangan Rediki Kambuaya akibat akumulasi. Nggak ngaruh hilang Kambuaya, sebab Dewa United ini stoknya melimpah di posisi gelandang. Ada Jaja, Mesidoro, Teofilo, Kaviatur, Rangga Muslim, udah cukup itu juga. Dan Persib pun harus ingat, di Dewa United itu ada 3 pemain yang selama ini tuh selalu jadi momok buat Persib, selalu ngerepotin Persib, yakni Taisei, Mesidoro, dan Lili Pali, yang kalau ketemu Persib itu selalu bisa ngerepotin Persib. Pelatih Dewa United Jan Olde seperti biasa ya, kalau jumpa Persib tuh nggak banyak ngomong loh. Bahkan sampai sekarang, sampai berita ini kami buat, belum ada tuh statement apapun dari Jan Olde recurring. Jadi seolah-olah dia ini udah tahu loh di mana titik lemah Persib. Ini kami juga bingung, kenapa coach cuma Persib yang bisa ketahui titik lemahnya, kenapa tim lain nggak bisa diketahui. Makanya di laga ini kami nggak bisa ngebeberkan gimana gaya main Dewa United. Sebab ya kalau lawannya Persib, biasanya Jan Olde itu atau para pemain Dewa itu akan pakai strategi yang aneh dan nggak biasa. Kita ambil contoh musim lalu deh saat mereka menang 2-0 di kandang Persib. Ini kan seorang Jan Olde, ini kan nggak, sebenarnya strateginya strategi apa ya? Strategi acak-acakan. Tapi justru acak-acakannya itu bikin pemain Persib kebingungan. Jadi kalau prediksi kami ya, mungkin mereka akan tetap pakai hal yang sama, bikin pemain Persib bingung, akhirnya Persib lengah dan kebobolan. Gitu kali ya. Jadi kami nggak bisa ngebeberin nih seperti apa gaya main Dewa United di laga ini. Jadi ya udahlah, kami pasrah aja. Mungkin kayak gini kali ya susunan pemain yang akan ditampilkan oleh kedua kesebelasan. Keras untuk meredam setiap Di kubu serangan dari Dewa United ya. Jangan sampai Persib lengah, jangan sampai Persib banyak kebobolan, apalagi sampai kalah. Persib jangan sampai, soalnya Persib ini lagi ada di track yang sangat bagus ya. Di ACL dia menjadi pemuncak klasemen, di Liga juga masih di peringkat 4 ya, ya cukup bagus lah menurut saya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.